Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di awal saya harus mohon maaf dulu ya karena tidak bisa menemani belajar teman-teman mahasiswa sekalian ya secara langsung. Karena saat ini saya sedang ada di Dumai ya menemani Profesor Ahmad Zainal Abidin ya dari Teknik Kimia ITB. Saya cerita sedikit ya tentang Pak Zainal ini ya. Beliau adalah seorang penemu, seorang inventor sebuah teknologi pengolahan sampah yang bernama Masaro, yang singkatan dari manajemen sampah zero. Teknologi ini cukup menarik karena beliau menemukan bagaimana mengolah sampah tanpa meninggalkan sisa, ya, dan mampu dari hasil pengolahan sampah itu mampu menghasilkan aneka produk yang mendukung kualitas pertanian ya, seperti kompos padat, kompos cair, pestisida organik, bahkan zat untuk pakan ikan atau pakan ternak organik. Nah, tugas saya mendampingi beliau adalah merancang bangunan instalasi sampah ini ya, sebuah produk teknologi karya anak bangsa, agar lebih artistik ya, karena arsitek kan selalu terkait dengan artistika ya. Ketika artistik maka teknologi ini bisa dilihat oleh publik ya. Jadi misi dari pekerjaan yang sedang saya laksanakan membantu Pak Zainal adalah agar instalasi ini ya, sebuah produk teknologi ini bisa dinikmati oleh publik. Sehingga publik bisa belajar bahwa dengan menguasai teknologi ya, dengan bahwa seorang anak bangsa bisa menciptakan teknologi. Dan kalau saya dapat banyak pengalaman dari beliau, itu tidak mudah ya, jungkir balik, sehingga beliau harus banyak dibantu, termasuk saya diberi kesempatan untuk membantu beliau. Nah, di sini kita sebagai instan teknologi ya di Institut Teknologi Bandung itu punya kesempatan lewat desain arsitektur agar produk-produk teknologi yang dikembangkan oleh para inventor yang dari ITB ya, para peneliti dari ITB ini bisa diperlihatkan ke masyarakat ya. Masyarakat bisa belajar ya, edukasi lewat aneka teknologi ini, dalam hal ini adalah Masaro, sehingga mereka tahu, mereka ngerti bahwa ketika banyak permasalahan yang ada di lingkungan mereka, dalam hal ini permasalahan sampah, itu ada teknologi yang bisa membantu dalam pemecahan masalah tersebut. Nah, ketika saya harus menyampaikan sesuatu ya, kuliah ke mahasiswa arsitektur ya, tentang konsep perancangan, maka suasana mendeliver sebuah produk teknologi ke masyarakat ini terasa ya. Jadi bagaimana sebuah produk teknologi itu bisa memberikan dampak, bisa memberikan kemanfaatan buat masyarakat ya. Nah, maka kuliah saya tentang konsep perancangan dalam arsitektur ini saya beri judul adalah pendekatan saintifik dalam pengembangan konsep perancangan. Ya, dalam beberapa kali saya diskusi dengan mahasiswa, saya sering menyampaikan konsep kedaulatan pengetahuan dan dampaknya untuk masyarakat. Nah, ini memang satu konsep yang masih sangat abstrak ya, dan saya perlu banyak respon terutama dari mahasiswa untuk bagaimana konsep ini itu bersifat membumi. Nah, sebelum saya ada Profesor Wijayono Partoatmojo ya, pernah menjadi Wakil Menteri ESDM RI almarhum. Kami lebih suka memanggil beliau Mas Wid ya, supaya flat ya, supaya lebih demokratis. Ternyata juga saya ketahui beliau konsisten untuk memperjuangkan, menyerukan pentingnya kedaulatan pengetahuan bagi bangsa Indonesia. Loh, apa maksudnya ya? Nah, artinya ketika bangsa Indonesia menghadapi banyak masalah, maka bangsa ini harus memproduksi pengetahuan sendiri agar pengetahuan tersebut benar-benar sangat relevan dengan permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, ini seperti halnya teknologi, kita lihat ya, pengetahuan dari bangsa kita itu lebih banyak mengimpor dari negara-negara maju. Sehingga wajar kalau pengetahuan dan kemudian merepresentasikan dalam teknologi yang kita impor itu tidak banyak relevan, tidak berhasil menyelesaikan masalah-masalah di kita karena memang konteksnya berbeda ya. Karena diciptakan di negara maju kemudian digunakan di negara kita, sehingga konteksnya berbeda. Akan lebih kontekstual jika kita menciptakan teknologi sendiri, kita memproduksi pengetahuan sendiri yang sangat relevan dengan masalah yang kita hadapi. Nah, kalau dengan mahasiswa arsitektur saya suka berseloroh ya. Coba kalian nanti cek di perpustakaan arsitektur. Saya pernah gitu ya menghitung secara random satu rak gitu, ternyata dalam satu rak itu hampir 96% buku itu terbitan dari Amerika. Jadi saya berseloroh ya. Jangankan kedelai ya. Kedelai kita sudah impor dari Amerika gitu. Pengetahuan arsitektur pun mostly kita impor dari Amerika ya. Jadi semangat inilah yang sebetulnya memberikan motivasi untuk saya tetap, meskipun dari Dumai, tetap memberikan sesuatu ke mahasiswa, karena
it is our problem. Kita harus memproduksi pengetahuan kita sendiri. Kalau kebanyakan impor, pengetahuan yang kita gunakan itu nggak relevan dengan kebutuhan kita. Nah, pendekatan produksi pengetahuan ini itu sebenarnya kita bisa adopsi atau bisa kita gunakan ketika kita mengerjakan satu proyek arsitektur. Artinya kita perlu mendudukannya sebagai proses belajar, sebagai suatu proses memproduksi pengetahuan. Ini yang agak beda dengan studio konvensional pada umumnya, di mana Anda berikan tugas dan menyelesaikan masalah. Tugas-tugas studio lebih banyak digunakan untuk Anda menyelesaikan masalah. Padahal sebetulnya kalau kita sebagai seorang insan universitas, tugas studio itu adalah sarana belajar. Ketika Anda bekerja menyelesaikan masalah sesuatu yang diberikan, yang sering dilupakan adalah kita tuh belajar apa di situ. Nah, di sini saya akan mendeliver kepada Anda bahwa yuk jangan lupa ya bahwa Anda ketika bekerja keras menyelesaikan masalah, jungkir balik mengerjakan tugas, you learning something. We are learning something. Jadi merancang bukan hanya proses kerja, tapi juga proses belajar. Dan kita ketika bekerja, kita posisikan sebagai proses belajar, maka arsitek selalu desainer akan mengadopsi beberapa kaidah dalam sains. Tentu agar proses belajar berarsitektur lewat studio, lewat merancang sesuatu itu jauh lebih terarah, jauh lebih terstruktur, jauh lebih sistematis. Apalagi ya, kalian sebagai mahasiswa, maka aneka tugas studio seharusnya kalian anggap sebagai sebuah eksperimen ya, sebagai eksperimen untuk menguji cobakan aneka gagasan dan pemikiran dalam merespon berbagai permasalahan di masyarakat. Yang kalian pilih ya, kalian frame untuk kalian pecahkan lewat desain arsitektur. Nah, mengutip ungkapan saya sebelumnya tentang kedaulatan pengetahuan, maka ketika kalian sadar bahwa proses merancang adalah proses memproduksi pengetahuan, ini merupakan langkah awal bagi kita untuk berdaulat dalam pengetahuan yang kita produksi sendiri.